Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita teruskan pelajaran irfan kita, pelajaran yang berbicara bagaimana menata hati kita supaya hati kita hanya merasa tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan bab pembahasan kita datang tentang tumanina. Tumanina sendiri secara bahasa artinya tenang. Jadi kalau kita ruku berhenti sejenak, itu namanya tumanina. Jadi ruku langsung balik tidak boleh karena tidak ada tumaninanya namanya. Jadi kalau kita ruku berhenti sekira selama membaca tasbih subhana rabbiyal azim 3 kali. Nah itu tumanina. Jadi kita ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah itu kurang lebih segitulah tumanina. Nah, secara hati, secara kalbu tumanina artinya tenang. Dan ketenangan hati selalu ada sebabnya, yaitu ketika berpegang kepada yang pantas dipegang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan terakhir kita. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan. Ini terakhir pembahasan kita ya. Jadi bab pembahasan kita adalah tentang tumanina, bab 4. Mencari tumanina. Jadi tumanina sering kita ucapkan, kita dengarkan kalau dengar ceramah biasanya Ustaz mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, atau ada ayat yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah itu satu asal kata dengan tumanina. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan kebetulan seperti yang kita juga bahas tadi sore, bahwa sifat-sifat kalbu itu sama pada semua manusia. Kalau kita menonton film-film kungfu Shaolin misalnya, itu semakin naik sabuknya, semakin naik beltnya, semakin tenang. Itu salah satu contohnya. Biasanya kalau dia sabuk hitam atau sudah tinggi, nah itu biasanya tenang, walaupun dia dikepung oleh musuh-musuhnya, dianya tidak panik, dianya tetap tenang. Nah seperti itulah. Nah cuma itu tadi adalah bahasa lahiriah, karena itu adalah kungfu. Nah jiwa kita seperti itu juga. Jadi dalam kondisi apapun selalu tetap tenang. Inilah yang disebut dengan tumanina, dan ini bisa kita latih di dalam sholat. Maka pembahasan kita ini adalah sholat ahli ma'rifat. Salah satu unsur penting di dalam sholatnya ahli ma'rifat adalah di dalamnya ada tumanina. Dan tumanina dalam pengertian sholat ahli ma'rifat bukan tumanina secara syariat, secara lahiriah. Seperti tadi kita berhenti sejenak sekira membaca tasbih subhana rabbil azim 3 kali. Bukan hanya itu. Tapi terutama yang dimaksudkan adalah tumanina hati kita, jiwa kita. Nah, terakhir kita sudah sampai di sini. Bahkan mungkin saja ibadah seperti itu, ibadah yang hanya berhenti di alam fisik, alam mulk, terhapus sama sekali dari lembaran kalbu seseorang. Kenapa? Karena tidak berbekas. Jadi kalau sholatnya hanya berhenti di fisik, dia tidak berbekas. Ya. Dan Imam Khomeini mengatakan kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ia sedang merasakan puncak hentakan sakratul maut yang mengerikan atau mengalami petaka menakutkan yang datang setelah kematiannya. Jadi bisa saja tidak berbekas itu semuanya ketika kita sudah meninggal dunia, terutama pada saat sakratul maut. Ingat jemaah sekalian, kita semuanya, siapapun kita, pasti akan melewati masa-masa itu. Dan jangan kita menganggap sakratul maut itu hanya ada pada orang yang meninggal di rumahnya atau di rumah sakit.
orang yang kecelakaan, tidak ada sakratul maut. Semua orang mengalami sakratul maut. Karena sakratul maut itu adalah peristiwa ketika terjadi perpisahan jiwa dan tubuh. Jadi momentum ketika terjadi perpisahan jiwa dengan tubuh, nah itu namanya sakratul maut. Pada saat itu berat. Apa sebabnya? Karena jiwa dan tubuh ini kan sudah bersama sejak lahir. Bahkan sejak di dalam janin sudah bersama. Jadi sejak awal itu bersama dan tidak pernah berpisah. Kita saja dengan orang tua kita, kalau berpisah itu kan sangat-sangat mengharukan. Bahkan bisa kita menangis. Padahal orang tua kita itu tidak bersama secara fisik. Begitu kita lahir terpisah secara fisik. Hanya kita bersama secara rumah. Kita satu rumah, diberi makan, diberi minum, dan seterusnya. Itu pun sudah sangat mengharukan kalau kita berpisah dengan orang tua kita. Bagaimana dengan jiwa kita yang sudah menyatu dengan tubuh kita sejak di alam rahim, sejak menjadi janin. Dan tiba-tiba di suatu masa, entah umurnya 30, 50, 70, 80, dan seterusnya, tiba-tiba kematian datang, dan artinya bahwa yang tadinya bersatu tiba-tiba harus berpisah. Nah, pada saat itu terjadilah suasana yang sangat berat, yang disebut di sini dengan sentakan sakratul maut yang mengerikan. Nah, pada saat itu apa yang dibutuhkan? Tumaknina, ketenangan. Atau mengalami petaka menakutkan yang datang setelah kematiannya. Jadi setelah kita mati, masuk di alam barzah atau pindah ke alam barzah, tiba-tiba kita menjumpai seluruh amal-amal perbuatan kita menunggu kita di sana. Kalau dia buruk, menjadilah bentuk-bentuk yang buruk. Ada yang berbentuk seperti ular yang siap mematok. Ada yang berbentuk seperti naga. Ada yang berbentuk seperti anjing, kucing, babi, dan sebagainya. Semuanya membuat suasana pada saat itu ketakutan. Dan pada gilirannya, kelak dia akan menghadap Allah dengan tangan yang hampa. Tidak punya apa-apa lagi. Nah, oleh sebab itulah dibutuhkan dari sekarang kita melatih jiwa kita agar tetap tenang. Nah, apa yang menyebabkan jiwa tetap tenang? Itu tadi, karena jiwa memang itu adalah kalau tidak bergantung kepada penciptanya, maka dia menjadi seperti anak yatim piatu yang papah, tidak punya siapa-siapa. Nah, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, maka kemudian dia seakan-akan menemukan orang tuanya kembali secara utuh. Nah, begitulah. Nah, sebagai ilustrasi, apabila seseorang mengucapkan zikir mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah zikir yang paling mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila seorang mengucapkan zikir mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari kalbu dan sukmanya, dengan tumaknina, dan mengajari kalbunya dengan zikir yang mulia ini, hingga kalbunya benar-benar mengerti zikir itu, dan mulai mengucapkannya sedikit demi sedikit, maka lidah kalbunya bakal berucap sebelum lidah fisiknya bergerak. Nah, kalau kita menggambarkannya kira-kira begini Pak Ustaz. Anggaplah diri kita ini ingin belajar bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Kalau kita di Indonesia, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia, Singapura, ya walaupun bahasa ibunya aslinya adalah Melayu, tetapi dari kecil sudah belajar bahasa Inggris, jadi tidak begitu susah. Nah, tapi kalau kita di Indonesia dari kecil bahasa ibunya cuma bahasa Melayu, bahasa Indonesia, paling dicampur dengan bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan sebagainya. Nah, kita kan belum tahu bahasa Inggris sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kita latih lidah kita. Kita latih mulut kita. Kenapa dilatih? Karena dia belum ada di pikiran. Yang namanya bahasa itu sudah ada di pikiran, sudah ada di kalbu. Jadi kalau kita sudah punya bahasa ibu seperti kita di Indonesia, bahasa Indonesia, atau di Malaysia, bahasa Melayu, atau di Singapura bahasa Inggris, artinya bahasa ibu itu sudah tersimpan, sudah melekat, sudah tercetak
di dalam kalbunya. Nah, sehingga ketika bahasa itu sudah tercetak di dalam kalbu, maka kalbu itu menjadi kutub. Kalbu itu menjadi kiblat. Ya, ucapan mengikut kepada kalbu, ingat. Karena sudah menjadi bagian daripada jiwa kita, maka ketika kita berbicara, pembicaraan itu mengikuti kalbu. Apa yang terbetik di kalbu langsung terucap. Terbetik di kalbu terucap. Kenapa? Karena tidak dipikirkan lagi. Nah, tapi kalau kita yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, kita seperti di Indonesia bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris sama sekali, maka apa yang kita lakukan pertama kali? Mengajari jiwa kita dulu untuk menyimpan bahasa Inggris. Nah, karena tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Diajari dulu, maka kemudian kita ucapkan satu persatu. Satu persatu diucapkan, baru kita renungkan. Renungkan artinya apa? Coba dicetak, disimpan, dipahat di dalam lembaran-lembaran jiwa kita, kalbu kita. Nah, jadi awalnya apa? Artinya awalnya itu ucapan-ucapan hanya mengedukasi, melatih jiwa kita untuk menyimpan kata-kata itu. Ya, makanya kan kita awalnya kayak menghafal. Ya, kita kayak menghafal itu bahasa apapun, bahasa Arab juga kalau bukan bahasa kita, bahasa Inggris, bahasa Perancis kalau bukan bahasa kita. Pokoknya apapun yang bukan bahasa kita latih dulu kalbu kita. Kita latih dulu mulut kita, bibir kita. Ya, kita lihat bibirnya orang mengucapkan kata-kata itu. Ya, nah, tetapi ketika sudah nanti lama-kelamaan sudah menjadi lancar, sudah tersimpan, sudah terpahat, sudah tercetak di dalam lembaran-lembaran kalbu kita, nah berubah. Yang tadinya lidah diedukasi oleh orang lain, sekarang lidah kita sudah berkiblat kepada jiwa kita. Jiwa sudah berubah jadi kutub kiblat yang membimbing lidah kita untuk berucap. Nah, begitulah kurang lebih kalau tumaknina. Kalau tumaknina itu artinya apa? Kalbu sudah menjadi kutub, sudah menjadi kiblat. Apa namanya? Perbuatan kita dan ucapan kita mengikuti kalbu. Nah, kurang lebih seperti itu perumpamannya. Mari kita masuk lagi di sini. Sebagai ilustrasi, apabila seseorang mengucapkan zikir mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari kalbu dan sukmanya dengan tumak nina dan mengajari kalbunya, kata tumak nina di sini adalah tenang di lisan kita, lalu mengajari kalbunya dengan zikir yang mulia ini hingga kalbunya, ingat, hingga kalbunya benar-benar mengerti zikir itu. Jadi hingga kalbunya benar-benar mengerti zikir itu. Hingga kalbunya benar-benar mengerti zikir itu. Dan mulai mengucapkan sedikit demi sedikit. Artinya si kalbu sudah bisa mengucapkannya sendiri. Maka yang terjadi kemudian adalah maka lidah kalbunya bakal berucap sebelum lidah fisiknya bergerak. Nah, jadi lidah kalbunya ya, bakal berucap sebelum lidah fisiknya bergerak. Lidah kalbu di sini. Jadi di sini kita lihat ada lidah kalbu. Ya. Dia duluan berbicara. Jadi lidah kalbu kita atau kalbu kita sudah menjadi kutub, sudah menjadi kiblat. Dari apa? Dari lidah fisik kita. Ya. Jadi di sini ada lidah fisik. Ya. Jadi lidah kalbu kita menjadi kutub yang diikuti oleh lidah fisik kita. Jadi lidah fisik bergerak mengikuti lidah kalbu. Kalau tadi belajar bahasa pertama kali, lidah kalbu mengikuti lidah fisik. Sekarang terbalik, lidah fisik mengikuti lidah kalbu. Dan itulah dengan tumanina. Kalbu yang seperti itu dapat disebut sebagai kalbu yang berzikir. Jadi kalbu yang seperti itu dapat disebut sebagai kalbu yang berzikir. Ya. Jadi kalbu yang berzikir. Jadi yang seperti ini kalbunya sudah berzikir. Ya. Kalbu yang berzikir. Ya. Nah, kalbu yang berzikir seperti ini menjadi berfungsi sebagai kiblat bagi lidahnya. Nah, jadi dia menjadi kutub. Kutub itu kiblat. Ya. Jadi yang seperti ini kalbu yang berzikir itu sudah menjadi kiblat. Ya. Menjadi kiblat bagi lidahnya. Artinya lidah ikut ke kiblat kan, sama kalau kita salat menghadap ke kiblat, artinya tubuh kita mengikuti kiblat di mana berada.
Ihwal ini seperti yang diriwayatkan dalam kitab Misbah Asy-Syariah, ya, Misbah Syariah. Misbah itu artinya dian, penerang, lampu. Asy-Syariah adalah syariat. Imam As-Sadiq, berarti Imam Ja'far, ya. Berarti Imam Ja'far, ya. Ini adalah Imam Sadiq. Alaihi salam mengatakan, jadikanlah kalbumu sebagai kiblat lidahmu. Ini. Jadikanlah kalbumu sebagai kiblat lidahmu. Jangan kau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba. Aba-aba itu isyarat. Ya. Aba-aba itu perintah. Ya. Nggak tahu ikhwan kita di Malaysia Singapura menggunakan aba-aba juga. Kalau di Indonesia aba-aba itu perintah. Ya. Ketika diberikan aba-aba perintah. Ya. Aba-aba dari kalbumu, persetujuan dari akalmu, dan kerelaan dari imanmu. Ya, ini bagus sekali kata-kata Imam Sadiq ini. Coba kita lihat. Ya. Jadi Imam Sadiq mengatakan ini, jadikanlah ini, ya, kalbumu sebagai kiblat lidahmu. Ya. Jangan kau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba dari kalbumu, persetujuan dari akalmu, dan kerelaan dari imanmu. Nah, bagus ini. Jadi jadikanlah kalbumu sebagai kiblat. Nah, kiblat. Jadi kalbu sebagai kiblat ini. Ya. Sebagai kiblat di sini. Ya. Jangan kau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba dari kalbumu. Jadi aba-aba dari kalbumu. Ya. Persetujuan dari akalmu nih, persetujuan dari akal. Jadi kita lihat akal selalu seperti tadi pembahasan kita sore kan, sama tidak ada bedanya. Pokoknya kalau kita bahas tadi sore dengan ini sama, karena Imam Khomeini juga berguru ke mereka. Ingat, yang namanya Mullah Sadra itu kan 400 tahun yang lalu. Imam Khomeini kan baru meninggal tahun 1980. Ya, baru. Nah, jadi itu sama. Jadi ulangi lagi, jangan kau gerakkan lidahmu kecuali apabila menerima aba-aba dari kalbu. Jadi aba-aba dari kalbu. Jadi kalbu yang memberikan perintah, tapi perintah tidak langsung harus dilaksanakan, harus dipikir akal. Persetujuan dari akalmu. Ya. Setelah akal menyetujuinya, ya redo, iman redo. Jadi kita langsung melihat di sini ada perintah, ada persetujuan. Jadi sini ada perintahnya di sini, ada approvalnya di sini, kemudian di sini ada kerelaan ridho. Ya. Jadi iman itu meridhoi, makanya kita lihat kerjanya seperti ini. Ya, kerjanya adalah kalbu, akal, dan iman. Jadi terakhir iman sebetulnya. Ya, jadi kalbu memberikan perintah, akal menganalisisnya, sehingga kalau benar dia memberikan persetujuan, approvalnya, dan kalau dia benar menurut akal, maka iman meredoinya, merelakannya. Jadi inilah alurnya kata Imam Sadiq ini, menjawab Sadiq. Ya, jadi dengan demikian harus ada 3 jalur ini, ya, kalbu, akal, dan iman. Makanya kita kalau kalbunya tadi rusak, harus sakit harus disembuhkan dulu, karena Allah mengatakan kalau tidak sembuh ya tambah parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kalbu mereka ada penyakit, dan penyakit itu bertambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan penyakit itu akan bertambah, ya, kalau tidak segera disembuhkan. Pada masa ketika lidah kalbu, jadi kembali lagi di sini lidah kalbu. Pada masa ketika lidah kalbu, belum sanggup berucap, lidah kalbu belum sanggup berucap, maka lidah fisikmu dapat menjadi perantara saja untuk sementara menuju akhirat. Jadi yang mengantara kita menuju akhirat baru lidah fisik, harus kita latih. Maka lidah fisikmu dapat menjadi perantaramu menuju akhirat bila ia sudi mengajari dan menuntun kalbumu. Nah, jadi tahap pertama adalah lidah fisik mengajari kalbu kita. Ya, jadi ini lidah fisikmu menuntun kalbumu. Ya. Mengajari dan menuntun, jadi 2. Mengajari dan menuntun. Mengajari dan menuntun kalbumu.
Jadi ulangi lagi, pada masa ketika lidah kalbu belum sanggup berucap, maka lidah fisikmu dapat menjadi perantaramu menuju akhirat bila ia, maksud bila ia si fisik, lidah fisik, sudi mengajari dan menuntun kalbumu untuk mengucapkan zikir dengan tumak nina dan ketenangan. Jadi dengan tumak nina dan ketenangan. Ya. Dengan tumak nina dan ketenangan. Ya. Lalu jika lidah kalbumu sudah terbuka untuk mengucapkan zikir. Jadi lalu jika lidah kalbumu sudah terbuka untuk mengucapkan zikir, maka jadikanlah ia kiblat bagi lidah fisikmu dan seluruh anggota tubuhmu. Jadi jika lidah kalbumu sudah terbuka untuk mengucapkan zikir, kan sudah diedukasi tadi, sudah dieducate. Oleh siapa? Oleh lidah fisik. Seperti tadi kita belajar, ingat tadi belajar bahasa. Jadi kalau belajar bahasa itu kan tidak ada sama sekali di dalam pikiran kita, tidak ada di dalam benak kita, kamu gitu. Ya. Kosong, blank. Nah, maka kemudian kita dengarkan orang ya, mengucapkan sesuatu, misalnya book. Nah, kita juga ikut mengucapkan kata book, gitu. Nah, setelah itu kemudian ketika lidah fisik kita mengucapkan book, karena masih kosong di pikiran, dia harus masuk dalam jiwa maksudnya. Tersimpan di sana. Oh, kalau buku ternyata bahasa Inggrisnya mirip book juga, kamu gitu. Kayak gitu-gitulah. Ya. Nah, jadi sehingga kemudian nanti kita latih book. Akhirnya ketika ada orang minta buku, kita ngerti, oh ini book. Nah, kurang lebih begitulah. Pada akhirnya nanti ketika sudah terbiasa jiwa kita, maka jiwa kita menjadi pembimbing, menjadi kiblat. Apabila jiwa sudah menjadi kiblat, nah itulah yang menjadi penyebab munculnya tumak nina dan ketenangan. Jadi apabila jiwa menjadi kiblatnya, kutubnya, barulah tumak nina dan ketenangan muncul. Ya. Kita baca lagi. Pada masa ketika ia kalbumu belum sanggup berucap, maka lidah fisikmu dapat menjadi perantaramu menuju akhirat bila ia, yaitu lidah fisikmu, sudi mengajari dan menuntun kalbumu untuk mengucapkan zikir dengan tumak nina dan ketenangan. Jadi diajari mengucapkan zikir tumak nina dan ketenangan. Lalu, nah ini nih, lalu jika lidah kalbumu sudah terbuka, jika lidah kalbumu sudah terbuka untuk mengucapkan zikir, jika lidah kalbumu sudah terbuka untuk mengucapkan zikir, maka jadikanlah ia kiblat bagi lidah fisikmu. Nah, jadi ini syarat apabila ya. Jadi apabila ya kita apabila. Jadi jika ia ya mana tadi? Jika lidah kalbumu ini, jika lidah kalbumu sudah terbuka ya untuk mengucapkan zikir, maka jadikanlah ia sebagai kiblat bagi lidah fisikmu dan seluruh anggota tubuhmu. Ya. Jadi sekarang seluruh anggota tubuh kita, mata kita dan sebagainya sudah menjadikan kalbu sebagai kutubnya. Yang tadinya raga mengajari jiwa dengan mendengarkan orang lain, makanya kan kalau kita dalam kehidupan ini harus ada perguruan, harus berguru. Kita menjadi murid untuk belajar. Bahasa Arab misalnya kita mengucapkan kata min, ila, hadal kitab, kan begitu. Adhabu ila suq. Nah, gitu kalau kita ucapkan, nah lama-kelamaan tersimpan di jiwa sehingga kemudian jiwa nanti yang menjadi penuntun, menjadi kiblat terhadap lidah fisik kita dan bahkan seluruh anggota tubuh kita. Dalam konteks inilah dikatakan bahwa sebetulnya antara manusia dengan kalbunya itu terikat, diikat, rahina. Ya. Dan bila kalbumu sudah mulai berzikir, maka seluruh kota wujudmu akan ikut berzikir. Nah, bila kalbumu, ya, bila kalbumu sudah mulai berzikir, maka seluruh kota wujudmu akan ikut berzikir. Bila kalbumu sudah mulai berzikir, maka kota wujudmu akan ikut berzikir. Inilah yang dimaksud di dalam surat ini, surat Al-Anfal. Kita lihat surat Al-Anfal dulu. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah.
Hanya saja orang-orang mukmin itu ciri-cirinya ialah tandanya orang beriman bukan tertulis di KTP-nya, bukan juga pengucapan di lisannya, tetapi tanda orang beriman itu adalah apabila orang itu disebutkan nama Allah. Idza dzukirallah. Apabila disebutkan nama Allah, dzukirallah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Karena sudah tersimpan di dalam kalbunya. Coba kalau belum bergetar, belum ada dalam kalbu kita, tidak mungkin bergetar. Contohnya tadi dalam bahasa lagi, kalau bahasa. Kalau orang yang pintar bahasa Inggris mengucapkan suatu kata, ya kita tidak bergetar. Kenapa? Karena tidak ada di hati. Ya, tidak ada di hati sama sekali. Tidak bergetar hati kita untuk berbuat. Ya. Kita disuruh dia dalam bahasa Inggris, kita tidak tahu. Atau bahasa apapun, bahasa Arab juga begitu. Kita tidak ngerti bahasa Arab sama sekali. Kita disuruh pergi, kita tidak akan pergi. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan hati kita. Itu kata belum ada dalam hati kita. Tetapi kalau dia orang beriman, maka sudah ada di hatinya, sudah aman kata-kata itu di kalbunya, sehingga apabila disebutkan, maka dia akan bergetar. Idza dzukirallah, apabila diingatkan atau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka kalbu mereka wajilat, bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, bahkan apabila dibacakan ayatnya Allah yang sudah tercetak di dalam kalbunya tadi, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Zadatum imana. Wa ala rabbihim, dan terhadap Tuhannya yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhannya dia bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Tuhannya dia tawakal. Nah, ini kita temukan juga dalam surat Haji nih. Surat Haji ini. Nah, kita lihat sini. Allah firman, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Pada tiap-tiap umat kami berikan kepadanya mansakan, manasik, ya, tata cara ibadah, termasuk ibadah haji itu manasik ya namanya. Untuk apa? Liyadhkuru ismallah, supaya hatinya, kalbunya. Jadi manasik ini adalah caranya Tuhan melatih kalbu kita. Ya. Manasik ini kan adalah tata cara ibadah yang kita hafal. Karena kalau kita pertama kali kan belum tahu, kita hafal, kita ikut sama guru, ustadz dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian tersimpan di dalam hati. Ya. Nah, ketika tersimpan di dalam hati, barulah tadi wajilat tadi. Nah, jadi makanya disebutkan lihat kurus Allah, supaya jiwanya, kira-kira gitulah, supaya di jiwanya itu tercetak, terpahat, tersimpan zikir menyebut nama Allah. Lihat kuru ismallah, supaya mereka selalu ingat nama Allah. Alama razaqakum, terhadap apa saja rezeki yang kami berikan. Jadi setiap rezeki yang kita dapatkan, yang kita bayangkan Allah. Kita dapat air kita simpan dalam gelas kita lihat semuanya. Yang kita bayangkan cuma satu, Allah, Allah, Allah. Jadi alama razaqakum mim bahimatil anam, dan ternyata itulah sebutan nama Allah di dalam jiwa, itulah yang membedakan kita dengan bahimatul anam, binatang ternak. Ya. Jadi ini membedakan kita dari binatang ternak. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, berarti kita sama dengan hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah seperti hewan ternak, bahkan bisa lebih sesat lagi. Ya. Jadi kita ulangi lagi, lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum. Ketika kalbu tadi sudah tercetak padanya kalimat Allah, 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 maka fa ilahukum, maka jadilah Tuhan kalian cuma satu di dalam kalbu, yaitu ilahun wahidun. Ilahun wahidun, Tuhan yang besar. Ya. Jadilah dalam jiwa kita itu cuma satu Tuhan saja, yaitu ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Tidak ada lagi yang lain, sudah keluar, sudah hilang semuanya. Falahu, dan kepada yang satu itulah aslimu, kalian berserah diri. Falahu aslimu, maka kepada yang satu itulah kalian berserah diri. Ya. Karena kalau belum satu berarti ada dua, pasti ada yang salah. Kalau salah gimana? Cuma menentukan hanya salah atau B-nya. Kalau misalnya ada dua, kita anggap sebagai Tuhan. Jadi falahu aslimu, kepada yang satu itulah kalian berserah diri. Wabashiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang hatinya sudah tunduk kepada Tuhannya.
Alladzina itu ciri-cirinya yaitu orang yang idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum nih. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, mirip tadi di surat Al-Anfal ini ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini mirip yani. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila sudah disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Karena hatinya sekarang sudah menjadi kiblat. Wasabirina ala ma asabahum. Dan kalau mereka mendapatkan musibah atau apapun, dia tidak respon. Kenapa? Karena sabar. Wasabirina ala ma asabahum. Ya. Wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah. Dan dia tetap mendirikan salat. Mendirikan di sini bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan ada di dalam surat Al-Ma'un namanya fawailul lil musallin, al-musallin. Pada sini al-muqimis shalah. Jadi orang-orang itu adalah selalu menegakkan nilai-nilai satu, muqimis shalah, bukan hanya musallin. Kalau musallin itu ya melakukan salat. Kalau kita berdiri ruku itu melakukan salat. Dan musallin seperti ini yang biasanya banyak terlalaikan dari waktu-waktu salatnya. Jadi wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka dibelanjakan di jalannya, yunfiqun. Nah, jadi ini adalah ayat-ayat dalam surat Al-Anfal dan surat Haji yang mirip dengan ini tadi. Ya. Yaitu seluruh anggota tubuh ikut bergetar. Ya. Jadi kalau sudah tersimpan kalimat suci itu di dalam jiwa kita. Jadi kita ulangi, jika lidah kalbumu sudah terbuka untuk mengucapkan zikir, maka jadikanlah ia. Jadi jadikanlah kalbumu itu sebagai kiblat bagi lidah fisikmu. Ya tadinya lidah fisik mengajari kalbu, sekarang terbalik. Kalbu sudah harus menjadi kiblat bagi lidah fisik. Bahkan seluruh anggota tubuh. Dan apabila kalbumu sudah mulai berzikir, apabila kalbu kita sudah berzikir, maka seluruh kota wujudmu, seluruh bagian tubuh kita akan ikut berzikir. Nah, kalau seluruh tubuh kita ikut berzikir, inilah, kalau kita membicara, inilah penyembuh yang paling baik. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh kita selalu terlibat dalam wirid Allah, Allah, Allah. Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi kemudian bisa menjadi penyebab sehatnya tubuh orang itu. Maka seluruh kota wujudmu akan ikut berzikir. Namun, apabila ia, yaitu lidah fisikmu, menyuarakan zikir mulia ini dengan tidak disertai kemantapan dan tumanina kalbuna. Jadi bisa saja lidah fisik menyuarakan zikir mulia ini, zikir la ilaha illallah tadi, Muhammad Rasulullah, ya. Tetapi jika tidak disertai dengan kemantapan dan tumanina kalbu, karena dia sendiri tidak mengenalnya, kalbu tidak mengenalnya, maka dilakukan dengan tergesa-gesa dan kegelisahan syaraf dan organ. Jadi Imam Khalil mengatakan, jadi penyebabnya orang tergesa-gesa itu karena sebetulnya tidak ada di dalam hatinya. Ya, belum tersimpan di dalam hatinya. Ya, jadi dilakukan dengan tergesa-gesa dan kegelisahan syaraf dan organ. Organ itu maksudnya. Maka zikir itu tidak akan berpengaruh apa-apa dalam kalbu. Nah, jadi kalau zikir seperti itu tidak berpengaruh apa-apa ya di dalam kalbu kita. Apabila dilakukan dengan tergesa-gesa dan kegelisahan syaraf dan korban, maka zikir itu tidak akan berpengaruh apa-apa dalam kalbu. Zikir seperti itu juga akan berhenti pada lidah lahiriana. Jadi karena tidak ada di dalam kalbu, zikirnya hanya berhenti pada lidah lahiriah. Jadi lisan kita, lidah kita yang ada di mulut kita, itu lidah lahiriah. Dia hanya diucapkan subhanallah, 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 tapi sebetulnya ya kayak hafalan karena tidak ada di dalam kalbu. Nah, sehingga ada orang ucapkan subhanallah, subhanallah, ya tangannya lebih cepat daripada wiridnya, sehingga lebih cepat sampai di tangannya daripada di mulutnya. Sehingga terkadang tidak cukup zikir itu kita ucapkan, misalnya katakan 33, karena terlalu cepatnya tangan kita daripada kalbu kita. Makanya harusnya diucapkan dengan berhati-hati, subhanallah, 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 dan seterusnya.
Jadi jika zikir seperti itu juga akan berhenti pada lidah lahiriah saja dan tidak akan didengar kecuali oleh telinga hewaniah. Nah, jadi ini kata-kata bagus di pauskannya. Didengar tetapi hanya telinga hewaniah kita saja. Ya. Jadi didengar tetapi hanya telinga hewaniah. Jadi tidak akan didengar kecuali oleh lidah hewaniah, oleh telinga hewaniah maksudnya. Jadi zikir seperti itu jika akan berhenti pada lidah, jadi akan berjadi lidah seperti itu juga akan berhenti karena di atas ini kan hanya lidah lahiriah, maka juga akan berhenti pada lidah lahiriah. Nah, ketika hanya berhenti pada lidah lahiriah, maka dia tidak akan didengar kecuali oleh telinga hewaniah juga. Jadi menarik ini. Apa itu telinga hewaniah? Telinga yang ada di kepala kita. Hewan itu seperti itu juga, tapi hewan tidak bisa mengucapkan kata-kata. Karena tidak ada benaknya, misalnya hewan kita latih berkata-kata tidak bisa. Nah, kenapa? Karena tidak ada jiwanya, tidak ada benaknya. Nah, tetapi ada orang seperti itu apa? Ketika menutup lidah hatinya, benak hatinya, ya. Jadi kita ulangi lagi, jika zikir seperti itu juga akan berhenti pada lidah lahiriah dan tidak akan didengar kecuali oleh telinga hewannya. Jadi ketika dia hanya berhenti pada lidah lahiriah, maka dia tidak lebih daripada diperlakukan seperti telinga hewannya saja yang bisa mendengarnya. Ia tidak akan bisa menjangkau sampai ke dalam batin. Jadi ia tidak akan bisa menjangkau sampai ke dalam batin dan dengar oleh telinga insaniah. Apa sekarang? Jadi ada namanya telinga hewannya tadi. Nah, ternyata ada juga telinga insaniah. Ada juga di sini telinga insaniah. Nah, jadi di sini tadi kita melihat ada telinga hewaniah. Apabila hanya akan berhenti pada lidah lahiriah, maka tidak akan didengar kecuali telinga hewaniah. Ya, tetapi sebaliknya kalau dia mampu sampai ke dalam batin, maka dia kemudian batinlah menjadi kutub atau menjadi kiblat, maka juga bakal didengar oleh telinga insaniah. Jadi didengarkan oleh telinga insaniah. Telinga insaniah lawan daripada telinga hewaniah. Jadi kesimpulannya berdasarkan pembahasan esoteris dan eksoteris, lahir dan batin, kita punya lidah lahiriah yang ada di kepala, di mulut, atau telinga lahiriah yang ada di kepala, dan kita juga punya telinga batiniah yang ada di dalam jiwa. Ya, seperti itu. Nah, harusnya telinga lahiriah kita terbimbing oleh telinga insaniah kita. Jadi telinga yang hanya ada di bagian kepala kita dan hanya mendengarkan suara-suara tapi tidak bisa menyusun kata-kata, maka itu dengan telinga hewaniah. Sedangkan yang menyebabkan orang itu bisa mengerti dan akan menjadi orang saleh dengan perguruannya itu disebut dengan telinga insaniah. Jadi ada telinga hewaniah, ada telinga insaniah. Jadi kita ada dua macam-macam. Jadi kalau tidak berhenti, tidak sampai di dalam ini, ya berarti telinga hewaniah. Seperti itu. Hakikat zikir itu pun tidak akan berubah menjadi bentuk batin yang sempurna dan tahan guncangan di dalam kalbu. Dia tidak bisa menciptakan kesempurnaan dan tidak tahan guncangan. Di zikir lahiriah itu tidak akan tahan guncangan di dalam kalbu. Jadi inilah pentingnya zikir batiniah. Jadi kita ulangi. Hakikat zikir itu pun tidak akan berubah menjadi bentuk batin karena memang hanya berhenti pada telinga pada hewaniah. Di selain yang bersifat telinga insaniah ada telinga hewaniah. Nah, apa itu telinga insaniah? Telinga yang apa yang didengarnya di telinga kita itu lalu kemudian ditransformasi masuk ke dalam jiwa, lalu kemudian dikerjain oleh akal untuk membuktikan benar atau salahnya. Kalau benar dia diterima, kalau salah dia ditolak. Nah, di atas kita lihat ada faktor akal sebagai bagian berikutnya, bagian nomor 2. Akibatnya apabila kalbu manusia ini dihadapkan pada bencana besar,
Apabila kalbu manusia dihadapkan pada bencana-bencana besar, seperti tiba-tiba rumahnya habis dibawa arus. Mungkin Bapak Ibu lihat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, ya, yang kemudian banjir lahar dingin itu luar biasa banyaknya, jalan-jalanan rusak, terpotong, ya, habis jalannya sama sekali, terkikis oleh banjir melalui sungai tersebut. Jadi kita lagi-lagi, apabila kalbu manusia ini dihadapkan pada bencana-bencana besar, khususnya bencana maut dan segenap kengeriannya saat pencabutan nyawa, ia akan melupakan zikir ini sama sekali karena sebenarnya ia telah terhapus bersih dari lembaran kalbunya. Kenapa? Karena tidak ada. Dia hanya dihafal, bukan dipahat. Nah, jadi harusnya yang kita terima dengan telinga kita dimasukkan ke dalam kalbu dan kemudian diulangi nanti oleh telinga insania kita. Ya. Nah, jadi khususnya bencana maut paling berat, ya, bencana kematian maksudnya. Tadi kita sudah terangkan juga. Jadi bencana maut, ya, ini bencana maut paling berat. Dan segenap kengeriannya saat pencabutan nyawa. Jadi sangat-sangat ngeri pada saat pencabutan nyawa. Begitu ngerinya ini jemaah sekalian sampai berkali-kali Al-Quran menyebutnya. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat 63. Ya, ayatnya 9. Ayatnya 10 ya. Mohon maaf, minum dulu. Allah berfirman, wa anfiqu, dan nafkahkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabl, sebelum ayat tiada datangnya ahadakumul maut, salah seorang di antara kalian kematian. Jadi anfiqu mimma razaqnakum, anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayat ahadakumul maut. Fayaqula, karena siapa saja yang kedatangan malakul maut, fayaqula, maka dia akan berkata. Jadi siapa saja kedatangan maut pasti berkata. Apa katanya? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak sudi menunda kematianku sedikit saja, waktu yang sedikit saja, ajalin qarib. Untuk apa? Fasaddaqa wa kun minas shalihin. Saya akan membenarkan yang pantas dibenarkan dan aku akan menjadi orang yang saleh. Aku akan seperti Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dikatakan wa fil akhirati minas shalihin. Wa kun minas shalihin, dan aku akan menjadi orang saleh itu. Ini adalah surat Al-Furqan. Kita lihat lagi saya surat Al-Mu'minun. Surat 23. Ayatnya 99. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, kematian. Qala, mereka berkata, Rabbi, wa Tuhanku, irji'un, kembalikan aku ke dunia. Kenapa dia bilang begitu? Karena berarti beratnya di sana, Pak Ustaz. Ini sudah pindah ke alam barzakh. Ya, sangat beratnya. Dia katakan, irji'un, kembalikan aku ke dunia Tuhan. Untuk apa? La'ali, agar aku ini a'malu salihan, melakukan amal saleh, fima taraktu, dengan apa yang aku tinggalkan. Sudah amal-amal saleh yang selama ini tidak aku lakukan karena kelalaian, lebih memilih main game daripada melakukan amal saleh, lebih memilih berbicara ngalor ngidul tidak jelas ujung pangkalnya, berjam-jam duduk di tempat ngopi hanya untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, ketimbang melakukan amalan saleh. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar bisa melakukan ini. Amal-amal saleh fima taraktu, yang selama ini aku lalaikan, aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha.
Itu hanya kata-kata yang diucapkan saja, tidak sungguh-sungguh sebetulnya. Dan tidak mungkin juga kembali. Ya, kalau dia dikembalikan tadi atas, nggak mungkin. Dia ingin dikembalikan di sini Irjiun, nggak mungkin. Itu hanya kata-kata saja. Wa min waraihim barzahun, karena di belakang mereka sudah ada barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumin yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Nah, kita lihat misalnya surat Al-Jumu'ah ya. Kita lihat surat Al-Jumu'ah di sini. Surat 32. Sajadah maksud, bukan Al-Jumu'ah, surat As-Sajdah. Ayatnya 11. Qul, katakanlah Muhammad, ya tawaffakum malakul maut. Ya. Malaikat maut pasti akan mewafatkan kalian. Karena malaikat maut itu alladzi wukila, yang diserahi tanggung jawab, diwakilkan kepadanya bikum, untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian lah kalian dikembalikan. Walau seandainya tara, engkau menyaksikan, izil mujrimun, ketika para pendosa itu. Jadi seandainya kau melihat ketika para pendosa itu nakisu, dicabut nyawanya, dan karena menderitanya, sakitnya, dan tidak sanggup, nakisu, dia menundukkan ru'usihim, kepala-kepala mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Tidak sanggup melihat kepada Tuhan. Di sana dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Farjinna, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salih, untuk kami beramal saleh. Sama tadi, na'mal salih, untuk kami beramal saleh. Jadi mirip tadi dengan surat mana tadi? Surat Al-Munafiqun yang tadi. Wa kun minas salihin, sama nih. Wa kun minas salihin. Ya, di sini dikatakan na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah yakin. Kami sudah yakin. Kita lihat misalnya dalam surat Al-An'am, surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya 93. Surat 6 ayat 63. Allah firman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapakah lebih zalim ketimbang orang-orang yang iftara, membuat-buat atas nama Allah, kadziban, kedustaan, bikin hoax atas nama Allah pula. Au qala, atau berkata, "Uhiya ilayya," saya dapat wahyu, diwahyukan kepada saya. Walam yuha ilaihi, pada tidak pernah diwahyukan kepadanya. Walam yuha ilaihi syai'un. Wa man qala, dan siapa yang berkata, sa'unzilu mithla ma anzalallah, dan juga berkata, saya akan diturunkan kepada saya seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi. Walau tara, seandainya engkau melihat, walau tara, idzi zalimun, ketika orang-orang zalim itu, fi ghamaratil maut, berada dalam tekanan, istilah mengenai tadi sentakan, sakratul maut ini, ghamaratil maut, sakratul maut. Wal malaika, dan malaikat-malaikat, basitu aidihim, mengulurkan tangannya untuk mencabut nyawa orang itu, seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan diri kamu. Al yauma tujzauna adzabal khuld, pada hari ini dibalaskanlah kepadanya adzabal khuld, azab yang menghinakan. Bima kuntum, karena kalian selalu takulu berkata ala Allah, atas nama Allah, ghairil haq, yang sebetulnya tidak benar. Wa kuntum, dan kalian an ayati, terhadap ayat-ayat Allah, tastakbirun, istikbar, menyombongkan diri. Nah, jadi banyak sekali ayat seperti ini. Coba kita lihat berapa ayat tadi ini. Mulai daripada surat apa tadi, surat Al-Munafiqun, ya, kemudian surat Al-Mu'minun, surat As-Sajdah, surat Al-An'am, ada lagi sini surat Amma Yatasaalun, surat 78. Ya, An-Naba. Ayatnya terakhir. Ya. Allah berfirman di ayat 40, inna, sungguhnya kami, anzarnakum, memberi peringatan kepada kalian, adzaban qariba, azab yang dekat. Kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang adzaban qariba. Ya, artinya apa? Azab itu dekat sekali. Begitu kita meninggal, ya azab. Bahkan ketika kita tadi sakratul maut, sudah azab. Azab al-khuld tadi ini.
Kita lihat tadi di dalam surat mana tadi, surat Al-An'am ini. Ya. Ini disebutkan dengan azab al-hun. Mana tadi di sini? Ini di azab al-hun. Al-yawma tujzauna azab al-hun, azab yang menghinakan. Karena tadi baru apa? Baru fi ghamaratil maut, baru berada dalam tekanan sakaratul maut. Tetapi sudah tujzauna azab al-hun, dibalaskan kepadanya azab yang menghinakan. Azab al-hun. Nah, siapa yang merasakan seperti ini, dia akan berkata, Inna ma'antarnakum, sungguhnya kami peringatkan kepada kalian azaban qarib, azab yang dekat. Dan azab yang dekat ini saya sudah dengan azaban muhin. Yauma yanzurul ma'ruf, pada saat itu orang-orang, ini manusia, orang yanzuru melihat. Maqaddamat yada, apa yang telah diperbuat oleh tangannya, kedua tangannya. Wa yaqul kafir, dan berkatalah orang kafir. Maksudnya apa yang diperbuat tangan di sini? Yang buruk, yang dosa-dosanya. Wa yaqul kafiru, maka berkatalah yang kafir, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani. Ya, alangkah baiknya, beruntungnya aku Tuhan. Kuntu, seandainya dulu di dunia turabah, saya hanyalah tanah saja. Coba kenapa saya jadi manusia Tuhan? Coba saya di dunia cuma tanah saja. Coba. Nah, jadi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Inilah kejadian-kejadian seperti dikatakan tadi di sini. Ya. Akibatnya apabila kalbu manusia ini dihadapkan pada bencana-bencana besar, khususnya bencana maut, ya bencana maut tadi, dan segenap kengeriannya saat pencabutan nyawa, maka ia akan melupakan zikir ini sama sekali, karena sebenarnya ia telah terhapus bersih dari lembaran kalbunya. Kenapa? Karena hanya zikir yang didengar oleh telinga hewanianya, ya. Tidak didengar oleh telinga kalbunya. Ya. Jadi kita teruskan lagi tadi. Ya. Khususnya bencana maut dan segenap kengeriannya saat pencabutan nyawa, ia akan melupakan zikir ini sama sekali, karena sebenarnya ia telah terhapus, artinya tidak ada, terhapus bersih dari lembaran kalbunya. Bahkan bukan zikir ini saja, nama Allah, nama Rasulullah, nama Islam, agama Islam, nama Al-Quran yang suci, nama para imam yang luhur, dan segenap pengetahuan yang tidak sampai ke dalam lubuk kalbunya juga akan ia lupakan. Jadi bayangkan, kalau sudah nama Allah sudah hilang dari sana, terhapus nama Al-Quran, udah siapa lagi kita berharap syafaat. Jadi para imam luhur dan segenap pengetahuan yang tidak sampai ke dalam lubuk kalbunya juga akan ia lupakan. Saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur, jadi ingat, malaikat Munkar dan Nakir, ia juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka. Jadi ketika ditanyakan kepada mereka, marrabbuka, ingat, ada nanti pertanyaan-pertanyaan nanti kalau kita meninggal dunia dari malaikat Munkar dan Nakir ini. Ditanya, marrabbuka. Ya. Ma kiblatuka. Ma kitabuka. Man imamuka. Itu ditanyakan semuanya. Nah, kalau kita tidak bisa jawab semuanya ini, ya bermasalah kita. Siapa yang menjawabnya? Hati kita, kalbu kita. Karena tubuh sudah tidak sanggup, sudah hancur. Dimakan tanah. Jadi saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur, ia juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka. Jadi ia tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka. Talqin, ini ya, talqin itu artinya menuntun untuk mengucapkan, itu talqin. Di dalam hadis dikatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lakinu, talqinkanlah, tuntunlah mautakum, orang-orang mati di antara kalian dengan zikir, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin yang dibacakan untuknya juga tidak dapat membantu keadaannya. Nah, ini gimana sekali. Jadi kita lihat tidak semua orang kita talqini bisa. Ini ya sebagai orang hidup ya tidak ada salahnya kita membaca talqin. Tapi apakah talqin otomatis menyelamatkan dia? Berdasarkan Imam Khomeini tidak, ini bukan saya, berdasarkan Imam Khomeini dia katakan.
Karena seakan-akan kita kalau sudah dibacakan talqin di atas kuburnya, sudah tuntaslah masalahnya. Ya kalau begitu gampang sekali, minta aja wasiat nanti dibacain talqin di atasnya. Ya. Jadi kesimpulannya talqin yang dibacakan untuknya juga tidak dapat membantu keadaannya. Jadi ini harus kita lihat. Talqin yang dibacakan untuknya juga tidak dapat membantu keadaannya. Karena sudah jawab buka qul rabbis samawati wal ardh, seperti itu. Jadi talqin yang dibacakan untuknya juga tidak dapat membantu keadaannya itu. Ya. Jadi kita kasih di sini dulu ya. Ini adalah talqin. Semua itu karena di dalam kalbu orang ini tidak terpatri, tidak terpahat, ya, tidak tercetak, ya, tidak terpatri kesan mengenai ketuhanan Allah, kerasulan Muhammad, dan segenap ajaran ilahi lainnya. Tidak ada sama sekali sana. Begitu kita akan meninggal dunia langsung hilang. Karena memang tidak tersimpan di sana. Kita hanya menghafalnya saja. Jadi kita ulangi lagi, semua itu karena di dalam kalbu orang ini tidak terpatri kesan, tidak tercetak mengenai ketuhanan Allah, kerasulan Muhammad, dan segenap ajaran ilahi lainnya. Makanya perlu kita berguru belajar supaya kita bisa mengenal, mengetahui semuanya itu. Tentang ketuhanan, tentang kenabian. Kan ada 5, ketuhanan, keadilan, kenabian, kepemimpinan, dan kemudian ya al-ma'ad. Apa yang digumamkan oleh lidahnya tidak terbentuk di dalam kalbunya. Jadi apa yang digumamkan oleh lidahnya tidak terbentuk dalam kalbunya. Kita tentu berlindung dari Allah seperti ini Bapak Ibu sekalian ini. Apa yang digumamkan oleh lidahnya ternyata tidak berbentuk di dalam kalbunya. Tidak tajazum di dalam kalbunya. Sehingga semua itu dengan mudahnya tersapu dari benaknya. Jadi kan begitu kita meninggal hilang semuanya. Ya. Sehingga semua itu dengan mudahnya tersapu dari benaknya. Kalbu orang ini tidak pernah benar-benar bersaksi akan ketuhanan Allah. Tidak pernah bersaksi. Kenapa? Karena tidak terpatri. Tidak pernah bersaksi akan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segenap ajaran ilahi lainnya, ajaran-ajaran Tuhan. Jadi tujuannya adalah agar kalbu kita itu bersaksi. Dalam kalbu kita itu bersaksi, seperti kata pernyataan ini. Seperti mana kalau pada saat kita akan lahir alastu birabikum, itu saksi juga. Alastu birabikum qalu bala syahidna. Kita mengatakan kami telah bersaksi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira ini panjang ini berikutnya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Ya pentingnya tadi menjaga ketenangan jiwa, karena kalau ketenangan jiwa tidak ada, ya jiwa kita tidak bisa jadi kutub, jadi kiblat terhadap aspek-aspek ragawi kita. Jadi kita sampai di sini. Ini hari tanggal 25 ya. 24 ya. Silakan Bapak sekalian mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cantumkan kuliah tadi dengan yang malam ni, maka ringkasnya apakah terjadi di makam diam sebuah kepunahan dan sirna, persoalan syurga neraka, pahala dosa atau apa-apa pun lah sekalipun lain-lain hal selain daripadanya. Sebab tidak ada yang lebih memfanakkan dan memperindahkan kalbu tadi kecuali dia. Barakallahu fi'al afwan. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia memang kalau kita sudah sampai pada pembahasan ini atau seperti dikatakan tadi Mullah Sadra dengan perjalanan 4 ya. Al-asfar al-aqliyah al-arba'ah ya, al-hikmah al-muta'aliyah fil asfar al-aqliyah al-arba'ah. Nah, itu sebetulnya kita tidak lagi terlalu banyak bicara surga dan neraka. Kenapa Kak Mas Kaiser bahagia? Surga dan neraka itu kan sebetulnya reward ya, reward ataukah punishment. Jadi kalau kita tidak mencapai derajat fana, ya berarti kita akan dipunish. Punishment-nya ya neraka, penderitaan. Tapi sebaliknya kalau kita sudah mencapai derajat fana,
di dalam kebaqaan zatnya, maka kita akan dikasih reward, kita akan dikasih hadiah, kita akan dikasih piala keberuntungan, yaitu surga. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu intinya. Nah, makanya Mas sebagai inti daripada beragama ini sebetulnya adalah cahaya sebetulnya. Cahaya ketuhanan yang ada pada jiwa kita, dan itu hanya akan menjadi terang benderang dan menguasai seluruh wujud kita apabila ketika memancar itu tidak ada hijabnya lagi, tidak ada penghalangnya, tidak ada tabirnya lagi. Ketika tidak ada tabirnya barulah. Nah, itulah sebabnya maka inti daripada orang beriman itu adalah cahaya sebetulnya, menerima cahaya dari Tuhan. Nah, karena Tuhan itu adalah cahaya, bagaimana caranya agar diri kita tidak menjadi hijab? Kan kalau kita misalnya mendekati cahaya, diri kita menjadi hijab juga. Kita kena cahaya tapi menjadi hijab juga, terutama bagi yang ada di belakang. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita harus lenyap, fana di dalam kebaqaannya. Nah, coba kita lihat misalnya di dalam surat mana kita lihat ini kita lihat dulu dalam surat Al-Hadid ya. Dalam surat Al-Hadid. Surat 57. Kita lihat ayatnya 12 ya. Ayat 12. Surat Al-Hadid ini surat 57 ini. Allah berfirman, yauma pada hari itu taral mu'minina, kau melihat orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati dan mukmin perempuan, yas'a bergegas berjalan. Yas'a itu berjalan, memancar, nurung cahayanya. Jadi cahaya mereka memancar. Jadi intinya orang mukmin itu ada cahaya sebetulnya, dan ini cahaya ilahiyah. Ya. Jadi intinya nanti di akhirat itu adalah cahaya sebetulnya. Nuruhum, yas'a nurum, cahaya mereka memancar. Yas'a kita artikan memancar. Jadi yas'a nuruhum baina aidihim, ke sekitar mereka, wa bi aimanihim, dan ke sebelah kanan mereka. Artinya apa? Bi aidihim, kepada orang di sekitar mereka yang yang bersama dengannya di dunia, dan bi aimanihim, dan tangan kanannya orang-orang yang membantunya. Makanya kan terkadang dalam Al-Quran itu pembantu ataukah budak disebut juga dengan ya bi aimanikum, ya ma malakat aimanukum, kamu gitu. Wa ma malakat aimanukum itu artinya saya artikan budak. Aiman itu tangan kanan. Apa kata Allah kepada mereka, diwakili malaikat di sana, busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, kalian akan mendapatkan jannah. Coba kita lihat. Jadi jannah ini hanya konsekuensi saja dari cahaya di sini. Setelah ada cahaya di sini memancar, maka barulah malaikat mengatakan busyrakumul yaum. Ya, kabar gembira kepada kalian pada hari ini. Apa kabar gembiranya wahai malaikat? Malaikat mengatakan jannatun, taman-taman sorga, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir banyak sungai-sungai. Dan sungai-sungai mengalir itulah melahirkan telaga. Telaga itu adalah telaga Haud, tempat Nabi dan keluarganya suci menunggu kita semuanya. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi intinya adalah cahaya. Sebaliknya orang yang tidak beriman tidak ada cahayanya nih. Yauma yaqulul munafiqun, pada hari itu berkatalah orang-orang munafik. Yauma yaqulul munafiqun, berkatalah orang munafik, wal munafiqat, ya, berkatalah orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, unzuruna, tunggulah kami. Kenapa menunggu? Naktabis min nurikum, kami ingin mengambil sebagian dari cahaya kami. Nah, artinya apa? Tidak ada cahayanya. Apa cahaya dari hati tadi? Kenapa tadi kalau salat Imam ini terhapus? Begitu meninggal terhapus dan lahirlah penderitaan tadinya. Karena tidak sampai di dalam kalbu. Ya, dia hanya berada di mulut saja, di lisan saja. Hanya berada di lisan lahiriah dan tidak ada di lisan kalbiyah. Ya. Tidak sampai di sana.
Pendengarannya hanya menjadi pendengaran hewania dan tidak menjadi pendengaran insania. Jadi makanya kemudian terhapus. Makanya dikatakan unzuruna, tunggulah kami wahai saudara. Naqtabis min nurikum, kami butuh dari cahaya kalian. Ya. Jadi intinya di sini cahaya. Nah, kita lalui misalnya di dalam surat At-Tarim ini jemaah sekalian. Kita lihat surat At-Tarim. Kita kembali ke sini saja surat At-Tarim ya. Surat At-Tarim itu 66. Ya. Nah. Sini ada doa di sini nih ya. Jadi di sini ada tadi taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Nasihat itu taubat yang menyebabkan kamu bisa menasihati dirimu sendiri. Asarabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Karena mudah-mudahan dengan taubat seperti itu Tuhanmu akan menghapus dari jiwa kalian sayiat, bukan justru zikirnya dia yang dihapus, tetapi sayiat, keburukan, kejahatan yang ada di dalam jiwa kita dihapus. Sayiatikum wa yudkhilakum jannah, baru Allah masukkan kalian kepada jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yauma, jadi tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Pada hari itu Allah tidak mungkin menghinakan nabinya dan orang beriman. Ingat, pada hari itu yauma pada hari itu la yukhzi, tidak mungkin Allah menghinakan an-nabiyya, nabi, walladzina amanu, dan orang beriman ma'ahu bersama. Ingat, orang beriman bersama nabi. Walladzina amanu ma'ahu. Apa sebabnya? Nurhum. Coba kita lihat. Muncul lagi. Nurhum, cahaya mereka. Yas'a, memancar. Sama tadi di surat Al-Hadid. Nurhum yas'a baina aidihim. Cahaya mereka mancar di sekitar mereka dan di sebelah kanan mereka. Bi aimanihim. Mirip tadi dengan surat Al-Hadid ini. Ya, sama tadi di sini nih. Yas'a nurhum baina aidihim wa bi aimanihim. Sama ini kalau kita lihat ini sama. Ya. Ya. Nurhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Yaquluna, mereka tetap berkata, coba, mereka sudah punya cahaya tetapi terus-menerus berdoa berharap. Yaquluna, artinya inilah doanya di dunia. Terus-menerus sampai menemui kematian. Apa doanya? Rabbana, Tuhan kami, atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami nurana, cahaya kami. Jadi atmim lana nurana. Jadi Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami nurana, cahaya kami. Ya. Wa ghafir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kesimpulannya berdasarkan pertanyaan Pak Nur tadi, bahwa bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat lebih tinggi dan sudah fokus untuk melakukan perjalanan untuk sampai kepada Tuhan yang melebur, fana di dalam zatnya yang abadi itu, dan tidak lagi dibicara tentang neraka dan surga terlalu banyak. Kenapa? Itu konsekuensi saja. Karena intinya adalah cahaya. Ini cahaya. Kita menemukan kata ini berkali-kali dalam Al-Quran. Ya. Ini cahaya. Dan ini yang minta juga adalah Rabbana atmim lana nurana. Dan ini juga tadi kita lihat dalam surat Al-Hadid. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, cahaya itulah yang coba kita ingin serap dalam jiwa kita. Dan sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterang-terangnya cahaya kita serap apabila kita melebur ke dalam sumber cahaya itu. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada Ustadz di chatroom dari Pak Burhan. Sekarang kita ke chatroom lagi. Paling tidak, ya, materi malam ini menampakkan diri ini berpijak di mana, betul sekali. Status keimanan saya di mana? Mudah-mudahan bisa mengoreksi diri ini sebelum berakhir safar di dunia ini. Ya, berakhir perjalanan maksudnya Pak Burhan. Karena tadi kita bicara tentang safar ya. Terima kasih atas terima kasih juga pada Ustaz dan sama-sama Pak Burhan. Jadi sama-sama kita saling menasihati, kita saling membimbing satu sama lain
Saya Al-Fakir juga ini sebetulnya masih jauh sekali dari kesempurnaan. Jadi niat Al-Fakir ini kalau berceramah sebetulnya yang paling pertama saya ceramah adalah diri sendiri. Karena kuping saya lah yang paling dekat kepada mulut saya. Baru kuping Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan demikian yang primer dalam ceramah ini adalah Al-Fakir sendiri. Bapak Ibu adalah berada pada posisi yang lebih sekunder. Artinya apa? Tujuan utamanya adalah merubah diri sendiri. Dan harapannya jemaah sekalian berbahagia seperti kata Al-Quran, perhatikanlah diri kalian masing-masing. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Alaikum anfusakum, tanggung jawab kalian adalah diri-diri kalian masing-masing. Terima kasih banyak Pak Wiskan atas perhatiannya dan pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.